Suzuki R3 tipe GX tahun 2013. Jadi Suzuki itu R3 pertama kali diluncurkan di Indonesia itu tahun 2012. Itu belum ada tipe Matic-nya. Hanya ada manual dan masih single blower. Kemudian tahun 2012, tahun kemudian, Suzuki mengeluarkan tipe GX dan transmisi otomatis serta sudah double blower AC-nya. Nah, jadi tahun 2013 ini merupakan tipe tertinggi ya di merek Suzuki R3. Nah, gua akan menceritakan pengalaman memakai R3 yang sudah cukup lama ini meskipun tidak dari baru. Jadi, alasan pertama memilih R3 adalah karena mobil ini harganya cukup terjangkau. Ada di angka 100 jutaan kecil ya, 110, 120-an. Waktu itu pas pandemi gue beli ini bahkan di bawah 100, tapi ada beberapa perbaikan yang cukup banyak. Di antaranya adalah yang cukup mahal itu adalah pajaknya, waktu itu masih mati. Jadi harganya di bawah 100. Sekarang udah di angka 130-an. Naik pasarannya ya. Karena pas pandemi waktu itu harganya lagi murah-murahnya. Nah, Suzuki R3 ini alasannya yang kedua adalah mobil LMVV yang ternyaman. Paling nyaman di antara LMVV lainnya. Nah, kita lihat desain dari depan R3 ini. Sebenarnya desainnya ya biasa aja ya. Biasa aja, cakep enggak, jelek juga enggak. Sedang-sedang aja kalau untuk desain ya. Yang tipe GX ini sudah ada fog lamp. Kemudian lampunya masih halogen biasa ya. Grill depannya ini yang belum facelift. Masih yang lurus seperti ini. Yuk kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya 1400 cc. Agak lebih rendah di kelasnya, kan biasanya dia bermain di 1500, ini dia 1380 cc. Tenaganya 96 horsepower dan torsinya sekitar 130-an Nm ya. Yang tipe GX ini adalah nih, sudah menggunakan rem ABS. Nah, ini mesin yang cukup bertenaga ya, enteng, ringan tarikannya itu, dan halus mesinnya, keunggulannya itu. Nah, yang 2013 ini yang udah pernah gua ganti adalah salah satu kelemahan di mesin R3 ini adalah ini nih, di sini nih, seal cover klep karet di sini sering bocor ya. Dia rata-rata usia 8 tahun atau 80.000 km ini biasanya udah bocor di sini. Ini udah ganti, karetnya udah cukup murah, nggak sampai 100.000 ya, bukan original sih memang, nggak sampai, tapi ini cukup puas sih, udah 3 tahunan ini ganti belum bocor lagi. Kemudian yang sudah ganti juga adalah nih motor fan radiator, murah juga, hanya 200 ribuan, masang sendiri. Kalau anda seneng ngoprek-ngoprek ini gampang. Kemudian yang sudah ganti di sini adalah engine mounting sebelah kiri, ini sudah ganti. Ini engine mounting yang R3 tahun facelift ya, R3 tahun 2015, karena R3 yang pertama itu engine mountingnya agak berbeda, bukan seperti ini, tapi ini original. Kemudian engine mounting sebelah kanan juga udah ganti di bawah kaki ini. Di engine mounting transmisi udah ganti juga di sini. Kemudian yang udah diservis di sini adalah AC. Waktu itu filter freonnya sempet mampet. Nah, seperti itu untuk penjelasan mesin. Ini ada sedikit modifikasi tambahan. Ada strut bar seharga 1,5 juta. Kemudian ada Hurricane XCS Twin Turbo seharga 5 juta. Lalu yang udah dimodif di sini adalah ini nih, kabel grounding, sudah ditambahkan kabel wire ya, supaya memperkuat dan mempercepat aliran arus listrik. Nah, sekian aja untuk penjelasan mesin. Kita lanjut ke samping. Dari samping Suzuki R3 modelnya seperti ini. Nah, salah satu keunggulan R3 ini adalah, kita lihat ya, overhang belakang, jarak dari ban ke bus belakang itu cukup pendek sehingga membuat mobil ini cukup stabil. Kemudian untuk pelek menggunakan ring berapa ini ya? Ringnya ring 15. Depan sudah disc brake, belakang masih tromol. Kemudian dari samping istimewa apa ya? Nggak ada sih. Kita lanjut ke belakang. Di belakang, nah, di belakang sudah ada wiper tapi belum ada defogger. Kemudian ada di sini ada sensor parkir ya. Yang tipe GX ini sudah ada sensor parkir, tapi ini kalau untuk kamera tambahan, tidak original. Nah, untuk bagasinya kita lihat. Bagasinya tidak luas-luas banget ya. Di kelasnya dia paling sempit. Sama Avanza sama Mobilio, ini salah satu yang paling sempit.
Duduk di baris ketiga juga sempit. Nih ya, lihat tuh. Ini paling mundur ya, posisi paling mundur. Hampir nggak ada space buat anak kecil di sini. Tapi kalau dimajuin dia cukup lebar, bisa dimajuinnya. Di bawah, di sini juga ada tempat penyimpanan nih di bawah. Nah, susah dibukanya, ada itu. Ban serep ada di bawah. Ban serepnya. Lalu kita tutup. Duduk di baris kedua Suzuki R3 ini ya. Nah, duduk di baris keduanya. Sebenarnya kalau dimajuin sih agak sempit ini karena posisi paling mundur, jadi tinggi gua 180 cm. Cukup nyaman duduk di baris kedua R3 ini. Nah, yang 2013 ya. Sudah double blower, yang 2012 belum ada double blower di belakang ini. Nah, untuk layout dashboardnya seperti ini desainnya. Mari kita ke depan. Di depan seperti ini ya. Ini kuncinya ya. Kuncinya sudah immobilizer Suzuki R3 ini tapi bukan seperti ini. Ini hanya ganti casing, kemudian chip remote dan immobilizernya tetap ngikut. Hanya ininya kita buat baru ya, duplikat dari yang originalnya. Supaya bisa pakai, karena immobilizer itu harus ngikut dia originalnya. Nih hanya ganti casing aja sekitar 125.000. Sini kita nyalakan mesinnya. Nah, ini tampilan odometernya, kita nyalakan, jreng, mesinnya itu halus. Lalu kita nyalakan AC-nya seperti ini, sudah cukup lengkap ya. Ada temperatur, ada kecepatan blower, sebelah kanan sini ada arah semburan. Ini paling lengkap dari kelas ini. Arah semburannya bisa ke atas, ke kaki aja, sama ke defogger depan. Nah, ini lengkap ya. Ini arah angin juga bisa dipilih dari luar atau dari dalam, ini standar. Kemudian head unitnya sudah ganti, originalnya belum layar sentuh. Kemudian tuas transmisi otomatis 4 percepatan. Ini sudah. Nah, salah satu keunggulan tipe GX. Kenapa gua kalau beli R3 itu harus tipe GX? Kalau berarti pakai kanan nih ada airbagnya nih yang penting nih. Sudah airbag. Tipe GL di bawahnya itu belum airbag. Kemudian sudah ada Twitternya, ini salah satu keunggulan tipe GX. Ini juga kiri ada airbag. Kemudian yang tipe GX ini kursinya, kursi driver ya. Kursi drivernya itu bisa di-adjust, naik turun dan maju mundur. Kalau yang tipe GL tuh hanya maju mundur aja, nggak bisa naik turun. Nah, salah satu kenapa gua seneng memakai R3 ini dulu, sorry agak kotor. Lihat nih kursinya. Betapa lebarnya nih kursi ya, jadi nyaman banget duduk di Suzuki R3 ini. Kenapa? Karena mobil di kelasnya itu kursinya itu agak sempit biasanya. Contoh aja kita ambil di kelas Avanza atau Mobilio, dia lebih kecil daripada R3. Kursi selebar ini biasanya itu dipakai di Innova, biasanya Innova selebar ini kursinya. Nyaman buat duduk di Suzuki R3 ini. Lalu kita langsung tes drive aja kali ya. Tampilan odometer standar dah seperti ini ya. Ada RPM, ada odometernya, sebelah kiri ada temperatur, sebelah kanan untuk bensin, ini ada MID kecil di tengah. Udah. Itu aja. Kemudian oh ya, tipe GX ini ada steering switch control. Ini juga sangat berguna banget supaya kita ketika nambah volume atau naik nurunkan volume atau maju mundurkan file lagunya bisa dari sini. Semua dikontrol dari steril, itu enak banget sih. Udah kebiasaan pakai mobil yang pakai steering switch control, ketika pakai mobil yang nggak pakai tombol di sini tuh agak gimana gitu, agak kurang nyaman. Kita lanjut test drive aja ya. Oh ya, untuk pajaknya Suzuki R3 ini berada di angka 2,6 jutaan tahun 2013, 2,6 juta. Oke, kita test drive ya. Mari kita test drive Suzuki R3 ini. Dari hal pertama yang gue rasakan adalah untuk bobot setirnya. Bobot setirnya ini sedang R3 ini ya. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan juga. Kurang lebih sama dengan Avanza lah bobot setirnya ya. Kalau dibandingkan Expander, dia lebih ringan Expander. Sama Mobilio juga sedikit lebih ringan Mobilio. Kalau sama Chevrolet Spin agak berat bobot setirnya. Nah, ini sedang nih, enak, pas gini tuh lah bobot setirnya ya. Setirnya ini hanya bisa dinaik turunkan, tidak bisa maju mundur. Oke. Kemudian untuk posisi duduknya, nah posisi duduk Suzuki R3 ini cukup enak ya.
cukup aerodinamis. Justru malah gue agak kecewa dengan si all new R3 yang sekarang nih, yang tahun 2018. Dia posisi setirnya agak kurang nyaman menurut gue ya. Ini lebih enak nih. Buat tinggi gue yang 180 cm nih enak posisi setirnya segini. Meskipun dia nggak bisa maju mundur tapi udah pas gitu loh. Kemudian yang enak dari Suzuki R3 ini adalah pedal feeling gas dan remnya. Ini kan tipe Matic hanya ada gas remnya. Pedal feeling gas dan remnya tuh enak, pas. Kenapa pas? Jadi ketika kita gas itu lajunya itu pas gitu, nggak terlalu nyeruntul. Kan kadang ada mobil tuh yang digas sedikit dia nyeruntul, tapi digas banyak dia ngeden. Nah itu pedal feeling gas yang nggak enak seperti itu. Kalau Suzuki R3 ini pas, gas dikit ya dia laju dikit, kita injek lebih dalam dia laju lebih kencang. Nah pas. Untuk remnya juga sama, remnya enak, injek dikit ya dia ngerem dikit, injek banyak ya dia ngerem cukup pakem remnya. Ada juga yang kalau nggak enak itu nggak usah contoh ya, nggak usah sebutin merek. Yang rem yang nggak enak tuh kadang injek dikit rem kan sudah ngagetin gitu, di remnya itu bikin enak. Kemudian ada juga yang remnya kurang pakem. Contohnya itu Avanza remnya kurang pakem. Kalau ini enak, remnya pakem, remnya enak, lembut juga, halus di remnya. Untuk pedal feelingnya enak. Lanjut untuk mesinnya. Nah, mesin 96 horsepower 1400 cc nya ini tidak terlalu bertenaga banget, sedang, tapi cukup enteng dan halus tenaganya mesinnya ini. Ke dalam kabin tuh nggak ada getaran dan raungan yang berarti. Nah, tapi itu juga karena engine mountingnya harus dijaga. Biasanya engine mounting ini untuk Suzuki R3 biasanya untuk umur 8 tahun atau kilometer sekitar 60-70 ribu, engine mountingnya udah berasa tuh getaran mesin. Oh ya, untuk suspensi. Nah, Suzuki R3 ini suspensinya juga bukan yang kuat-kuat banget seperti Avanza ya. Suspensinya kaki-kakinya kuat. Kalau ini tidak terlalu kuat. Dia di kilometer 60.000 usia 7 tahun biasanya shock breakernya tuh sudah kena. Ini pun kemarin shock breakernya keras banget. Karena gue tahu ini mobil aslinya shock breakernya empuk, akhirnya gue cari di bengkel resmi shock breakernya itu ganti shock breaker ya, dan jasa serta karet support itu dan lain-lain lah. Pasang shock breaker tuh ada di angka 4-5 jutaan kalau di bengkel resmi. Akhirnya gue cari alternatif, gue nyari di Atrium Senen, dapat harga murah 1,4 jutaan sudah sama pasang, tapi tidak ganti karet support shock ya, hanya shock breakernya aja, tidak ganti karet support. Itu 1,4 juta, pakainya merek Monroe. Itu merek yang dipakai di Suzuki dan Grand Livina. Makanya Grand Livina sama si Suzuki ini suspensi nyaman banget, tapi agak kurang kuat memang. Pemakaian 60-70 ribu kilometer biasanya udah kenanya itu bukan karena bocor atau apa, dia tuh mengeras lama-lama gitu, nggak empuk lagi. Itu untuk suspensi. Jadi R3 ini suspensinya pas gitu, enak banget. Jalanan keriting tuh teredam dengan baik, nggak banyak guncangan. Limbung tetap limbung, cuman minim limbungnya itu, enak gitu, nggak terlalu limbung banget, stabil. Nah, satu hal lagi nih, R3 ini ketika dibawa di tanjakan ya, contoh kita ke puncak gitu, dibandingkan dengan yang lawannya dia nih yang pakai penggerak roda belakang, emang si R3 ini kalau buat nanjak tuh, kalau jalanannya halus macam puncak itu enteng gitu, tarikannya itu terasa ringan gitu, nggak ngeden. Kemudian untuk ruang kabin si R3 ini sedang lah ya, di kelasnya yang mungkin Mobilio sama R3 mungkin sedikit lebih lega. Ini si R3 ini di belakang sih agak yang kurang nyaman ya. Tapi kalau untuk urusan kenyamanan, enak handlingnya, enak dipakai nyetirnya, Suzuki ini R3 ini paling enak sih. Menurut gua paling enak untuk ukuran 2014 ya. Mobilio handling enak, cuman agak keras. Nah, kalau Avanza ya tahu sendiri lah ya seperti itu. Kalau Avanza banyak orang tahu kalau Avanza. Di kelasnya pokoknya ini paling nyaman gitu. Untuk kekedapan kabin juga cukup kedap ya. Untuk tahun 2014 cukup kedap.
sama Avanza sama Mobilio sama Grand Livina ini masih lebih kedap, sedikit lebih kedap. Nah, untuk kemungkinan lalu untuk konsumsi bahan bakar, nah memang si R3 ini meskipun cc-nya 1400, menurut gua ya, kalau diadu sama Avanza yang Veloz yang 1500, kayaknya masih lebih irit Avanza. Memang yang Matic ini tidak terlalu irit-irit banget. Untuk di dalam kota pemakaian dalam kota itu dapat di angka 19, 110 itu udah bagus, tapi jarang sih. Gua rata-rata kemarin bahkan pernah lagi macet-macetnya tuh, jarak dari Pondok Indah kantor ke rumah di Ciputat cuma dapat 16, 17. Itu lagi ada isunya Pertalite lagi jelek tuh. Gila, 16, 17. Tapi nggak berasa boros-boros banget sih. Sedang-sedang aja lah. Kalau buat dipakai keluar kota, mungkin 113 lah ya dapat. Tapi memang mobil ini kalau untuk memakai dalam kota agak susah dapat 110 tuh. Tidak irit-irit banget. Kalau mau irit-iritan bawa mobil ini, injek gas aja dalam-dalam, dikit-dikit aja. Nah, transmisinya juga enak nih. Si R3 ini. Transmisinya itu responsif, halus, dan perpindahannya itu smooth, halus banget. Yang gue senang dari R3 ini adalah transmisinya ya. Itu kalau Avanza biasanya transmisinya Matic-nya itu Avanza yang bukan CVT, yang masih yang lama. Itu perpindahan giginya terjadi di RPM 2000 Avanza tuh biasanya kan. Kalau si R3 ini kalau kita mau irit-iritan, RPM 1500 tuh udah naik kecepatannya itu transmisinya. Naik 1500 kita tahan, dia nambah cepet gitu. Kalau si Avanza itu kalau kita tahan di 1500 tuh nggak mau pindah, terus injek ke 2000 baru dia pindah kan. Kalau ini di 1500 RPM udah pindah naik kecepatannya. Gua lebih setuju Suzuki di next R3 berikutnya ya tidak menggunakan CVT, please banget ya. Expander udah CVT, Mobilio udah CVT, Avanza sekarang udah CVT, cuma dia yang tidak pakai CVT sampai saat ini ya. Dan gue berharap itu jangan terjadi di R3, biar konsumen ada beda pilihan kan, mau yang CVT atau mau yang Matic AT konvensional biasa. Kayaknya Suzuki ini Matic-nya itu udah enak gitu, udah halus, mau ngapain lagi diganti CVT gitu. Nanjak udah enak ini soalnya, laju, ngacir gitu. Lalu untuk apa lagi ya selanjutnya? Nah, untuk visibilitas, mobil ini juga enak, visibilitasnya nggak lihat ke depan, samping, belakang enak, nggak banyak terhalangi oleh paling ini nih pilar, ini apa ya, pilar A atau pilar B? Pilar B nya emang cukup agak besar gitu. Untung dibantu dengan udah ada kaca sini. Nah, apakah rekomendasi mobil ini di antara lo MPV yang lain? Rekomendasi banget. Gue aja kalau suruh milih keluar kota dibandingkan bawa yang lain, gue lebih seneng bawa ini gitu loh. Karena nyaman banget mobil ini, tenaganya cukupan, kemudian suspensinya nyaman, nggak bikin sakit badan, kursinya juga enak, mendekati sempurna sih mobilnya ya. Tapi tetap aja sih ada kekurangannya ya. Kekurangannya itu tadi, kaki-kaki agak kurang kuat ya, mesinnya juga harus perawatan ya standar lah dia. Untuk servis pun nggak mahal. Untuk kalau yang begini sih di kelasnya juga nggak ada yang mahal banget ya. Ganti oli rutin aja udah mantep gitu loh. Ganti oli, filter oli, filter udara ganti rutin. Mesinnya itu cukup bandel, jarang aneh-aneh. Pernah ada kejadian kemarin gua ke bengkel nongkrong Suzuki R3 turun mesin loh. Kenapa nyari turun mesin? Ternyata pemiliknya mengganti dengan busi yang lebih panjang katanya. Turun mesin dia. Jadi asal perawatannya benar, mobil ini mesinnya bandel.
paling kelemahannya itu di kaki-kaki. AC juga paling butuh perawatan ekstra di mobil ini. Tapi AC-nya tuh dingin, enak, dingin banget. Blowernya tuh pas gitu, nomor 1 tuh nggak terlalu kencang blowernya. Duh, pokoknya the best lah di kelasnya. Untuk budget 100 jutaan nyari low MPV yang itu apa namanya, yang bisa naik 7 penumpang, pilihannya ya ini sama Livina kalau mau yang nyaman. Tapi Livina agak kurang suka. Kemarin gue pakai Livina sekitar 2 tahunan, akhirnya kembali lagi ke R3 karena gue merasa R3 ini yang terbaik dengan budget 100 jutaan. Oke, cukup sekian reviewnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.